manggis gak ini? Yang tukang manggis saya pingsan. Hei! 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 Rumah atau bangunan yang terbengkalai atau yang sudah lama tak berpenghuni kerap dipercaya sebagai tempat bersarangnya makhluk astral. Bahkan kerap kali wujud hantu kuntilanak, bahkan arwah dari penghuni yang tewas, menampakkan diri di sekitaran bekas rumah mereka. Berikut ini, Tribun Pontianak rangkum kumpulan penampakan hantu paling mengerikan. Satu, penampakan hantu di Rumah Pocong Sumi, Jogja. Rumah Pocong Sumi merupakan bangunan yang berada di Kota Gede, Yogyakarta dan berdiri sejak tahun 1860-an. Disebut Rumah Pocong Sumi berasal dari nama istri pengusaha batik bernama Sumini yang menghuni rumah tersebut sekira pada tahun 1935. Sumini meninggal di rumah itu secara tragis, dibunuh oleh perampok saat suaminya tidak berada di rumah. Sejak peristiwa tersebut terjadi, rumah milik Sumini tidak pernah dihuni oleh siapapun. Seiring berjalannya waktu, berbagai cerita mistis mulai bermunculan dari rumah tak berpenghuni itu. Banyak penduduk yang mengatakan bahwa sosok misterius seperti pocong kerap menampakkan diri. Mereka menduga hantu tersebut merupakan jelmaan arwah penasaran Sumini. Konon, sosok hantu Sumi juga kerap mengikuti orang yang menantang dirinya. 2. Penampakan hantu dua wanita bersaudara di bangunan bergaya Spanyol di Semarang. Sebuah rumah kuno yang berada di kawasan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi salah satu bangunan yang dikenal angker oleh masyarakat sekitar. Rumah yang kini kosong tersebut sempat menjadi lokasi syuting film Susana yang berjudul Bernapas Dalam Kubur. Konon katanya dulu di rumah ini tinggal satu keluarga berkebangsaan Spanyol. Lalu mereka kembali ke Spanyol meninggalkan rumah tersebut dan tidak kembali lagi sampai sekarang. Sedangkan versi lainnya, rumah ini terbengkalai karena dulu di rumah tersebut terjadi kasus pembantaian satu keluarga yang sampai sekarang belum diketahui pelakunya. Sosok hantu dua wanita bersaudara yang diduga adalah penghuni asli rumah tersebut juga konon kerap muncul. Tak hanya sosok dua wanita tersebut, berbagai siluman juga kerap menampakkan dirinya seakan-akan memberi pertanda buruk. Tak jarang orang yang mendekati rumah tersebut mencium bau anyir seperti darah. 3. Penampakan hantu noni Belanda di atap rumah hantu Rinjani, Malang. Rumah hantu Rinjani merupakan bangunan megah dan tua di bilangan Jalan Rinjani nomor 14 Malang. Karena merupakan bangunan peninggalan Belanda, banyak kisah terkait penampakan makhluk astral di sekitaran rumah tersebut. Cerita tentang penampakan sesosok hantu noni Belanda di atas atap rumah adalah yang paling santer terdengar. Kisah angker yang mengitarinya pun berkutat pada sosok hantu noni dan menir Belanda beserta keluarganya. Selain itu, beberapa orang mengatakan mendengar suara riuh anak-anak kecil Belanda yang seperti sedang bermain. 4. Penampakan hantu suster di Rumah Sakit Tayu. Penampakan hantu suster yang sedang membawa pasien di Rumah Sakit Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sempat viral. Sosok itu nampak sedang berlari sambil mendorong kasur pasien di rumah sakit angker itu. Momen tersebut pun berhasil tertangkap kamera seorang warganet. Kehebohan munculnya hantu suster itu berhasil memancing komentar warganet. Bahkan di salah satu komentar ada yang membenarkan keaslian dari penampakan hantu suster itu. Meski begitu, banyak dari netizen yang meragukan kebenaran video itu dan menganggapnya settingan belaka. Namun, tak sedikit pula yang membenarkan jika bekas bangunan rumah sakit itu memang angker dan kerap terjadi penampakan hantu seperti kuntilanak. 5. Gedung Biru Kalimatang, Bekasi.
Gedung tua di Jalan Inspeksi Kalimalang Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini memang dikenal angker, bahkan dijuluki sarang kuntilanak. Gedung yang dibangun sejak tahun 90-an ini dulunya jadi tempat biliar. Namun karena pengelola dan pegawainya sering diganggu makhluk halus, akhirnya pemilik terpaksa gulung tikar. Gedung biru juga pernah jadi lokasi bentrokan warga yang mengakibatkan banyak korban luka-luka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Kejadian itu kemudian diyakini sebagai awal mula terjadinya hal-hal mistis di Gedung Biru Kalimalang. Karena lama terbengkalai tak terawat, kondisi gedung pun mulai terlihat angker dengan catnya yang sudah kusam dan ditumbuhi semak belukar. Warga sekitar mengaku sering merasakan ada hal aneh dari gedung itu, seperti terdengar suara-suara tangisan anak kecil. Konon di gedung ini sering ada penampakan hantu wanita berjubah putih atau kuntilanak, serta sosok mirip anak kecil yang berlarian di dalam gedung. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.